Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana pengalaman mahasiswa bisnis law BINUS dalam ajang pemilihan Putri Indonesia di tahun 2023. Gua nggak sendiri, ada Intan hari ini. Halo Intan. Halo Mas Zaki. Apa kabar? Kabar baik. Mas Zaki apa kabar? Alhamdulillah baik Intan. Syukur. Ini kita ketemu pertama di acara BKPM dulu ya. Betul. Di Westin ya. Iya waktu Mas. itu ya. Jadi Waktu Intan itu, baru masuk ya? Semester berapa tuh? Semester 1. Semester 1 ya. Intan asli dari Asli dari Jambi. orang tua dari sana ya? Orang tua dari sana semua. Dari Jambi semua ya. Nah, apa yang memutuskan Intan hijrah ke Jakarta? Hijrah ya. Waktu itu sebenarnya ingin jadi pramugari Oh, pada gitu. waktu itu. Yeah. Terus ngelamar di salah satu maskapai Indonesia. Yeah. Pada saat itu beberapa maskapai saya taruh semua CV saya di sana. Lalu saya taruh juga di PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Yeah. Jadi setelah saya terima penawaran untuk kereta api ini, ternyata yang di maskapai juga masuk. Tapi gitu. saya udah keburu terima di kereta api. Akhirnya ya udah karena udah kontrak, saya pilih di kereta api seperti itu. Oh gitu. Jadi awalnya kerja ya. Awalnya kerja. Lalu kemudian akhirnya memutuskan kuliah. Oh itu Ya kan? sangat panjang banget. Panjang sebetulnya. cerita. Tapi secara singkat, kenapa Fakultas Hukum yang diambil akhirnya? Karena kayaknya saya pengen tahu aja gitu kan tentang dunia hukum, yang politik, apalagi tentang pasal-pasalnya. Kayaknya seru juga nih Seru ya? buat dipelajarin gitu. Ada satu momen atau mungkin pengalaman hidup yang membuat akhirnya kayaknya hukum nih cocok buat masa depan gue nih? Nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi memang secara internal pribadi itu memang penasaran dengan Fakultas Hukum ini ya. Kayaknya punya peran dampak yang luar biasa kalau nanti pasca kampus gitu ya. Iya. Kenapa BINUS kira-kira? Kenapa BINUS? Karena BINUS ini adalah suatu kampus yang benar-benar sangat unggul, yaitu pertama. Terus kedua untuk di bisnis law, ya kan bisnis law di BINUS ini katanya sih 3 besar di Indonesia ya. Di Indonesia. Iya betul kan, dan itu benar-benar terbaik banget sih. Jadi aku memutuskan untuk memilih BINUS dan berkuliah di BINUS. Ya insya Allah pada tahun 2025 saya akan selesai di Amin, kita doakan ya. Jadi benar tadi kata Intan itu bisnis law BINUS itu 3 besar hukum terbaik di Indonesia ya menurut World University Ranking 2023. Bahkan kita sudah akreditasi internasional. Jadi kalau kampus lain itu baru mungkin akreditasi A, unggul, nasional ya. Kita udah internasional. Jadi ya keren lah, pas lah. Keren pantas banget juga lah Intan ada di sini. Iya, jadi saya nggak salah pilih ya Mas ya. Betul ya. Nah Intan selain ngambil kuliah hukum ya, dengar-dengar katanya pernah jadi aspri Hotman Paris, dunia hukum juga. Iya betul sekali Mas. Jadi saya waktu pas jadi aspri Hotman Paris itu di tahun 2021. 2021 ya. Sebenarnya ketertarikan hukum ini sebenarnya ngelihat Hotman Paris juga nih, agak terinspirasi dari Hotman Paris gitu. Oh gitu. Karena apanya? Lamborghini-nya apa karena goyang-goyang di Bali-nya? Oh enggak sih. Karena waktu itu kan saya sempat jadi aspri dia yang di acara Hotman Paris Show. Oh iya. Nah otomatis kan mengikuti dengan waktu itu Omnibus Law ya. Kayaknya seru banget Cipta kerja nih. ya. Debat-debat antara Hotman Paris dan para tamu-tamunya itu gitu kan. Iya. Terus saya kayak berpikir, wah ini kalau misalkan saya diambil di hukum kayak keren juga nih gitu. Apalagi kan saya cewek gitu kan. Cewek kayaknya keren gak sih kalau kayak gini. Jadi seperti itu aja sih. Jadi dulu udah pas jadi aspri udah kuliah di BINUS belum? Belum. Oh belum. Jadi waktu pas jadi aspri itu kebetulan saya kan backgroundnya juga entertain. Jadi sewaktu saya lagi sering main FTV dan sinetron, nah bertepatan dari pihak GTV-nya juga waktu itu tawarin buat salurin ke Hotman Paris. Terus saya bilang oh boleh juga gitu. Kalau misalnya untuk mengembangkan potensi ya why not gitu. Iya. Apa yang dipelajarin sisi hukum dari Bang Hotman pada saat itu? Dia yang saya pelajari apa ya? Kayak ngelihatnya keren aja gitu waktu pas dia saat berdebat, terus waktu pas saat dia menyelesaikan masalah. Terus waktu itu apa sih? Kayak keren aja gitu loh Mas. Oh gitu, jadi analisa hukum dia gitu ya.
membangun argumentasi hukum gitu ya. Bahkan saya sempat waktu pas UAS, saya sempat ada kawal dia ke Bali. Nah, pas banget itu lagi UAS. Nah, terus kan saya kan bilang, "Bang, ini kan saya UAS, Abang ajak ke Bali gitu kan. Terus gimana UASnya? Ya udah mana soalnya?" Gitu. Ngeri juga ini ya. UASnya langsung Hotman Paris ya. Yang bimbing ya. Iya, UASnya langsung dibimbing sama Hotman Paris. Oh gitu ya. Ada pengalaman ya tadi ya, berinteraksi dengan pengacara yang sangat tersohor gitu ya. Ada hal yang kemudian akhirnya menginspirasi juga mungkin ya buat Intan ngambil kuliah hukum ya di BINUS itu ya. Intan, apa sebenarnya pesan ibu yang membekas buat Intan sehingga kemudian jadi bekal Intan berpetualang keluar kota akhirnya? Ibu sih cuman mama ya. Mama saya sih cuman pesan gini, kalau kamu ingin maju ke depannya melangkah sesuai dengan ekspektasi kamu, pesan mama satu. Seberkaryanya kamu di luar, tapi kamu ingat satu, kamu jangan pernah nakal. Nakalnya itu dalam nakal pakai porsian mama itu beda ya. Yeah. Jangan pernah bikin malu nama keluarga. Pertama, terus kedua mama juga bilang pulang dengan nama baik. Seperti itu. Selebihnya saya dilepaskan untuk mengejar prestasi, untuk mengejar pekerjaan di luar sana. Apalagi kan ini di ibu kota ya kan. Iya, betul. Pastinya mama sangat worry banget untuk ngelepasin saya gitu, Iya. Mas. Jadi Dan Intan membuktikan bahwa ternyata pesan ibu bisa ditunaikan. Betul. Ya, di ibu kota bisa survive, berprestasi, itu yang penting. Betul sekali. Dan Intan, ini menarik ya. Ini kelihatan bukan hanya pakaian biasa nih, ada selempang mahkota. Apa ini yang dipakai sama Intan? Jadi waktu pada tanggal 3 Maret 2023 saya mengikuti audisi Putri Indonesia di nasional. Yeah. Nah, pada saat itu saya mengikuti audisi itu yaitu Yayasan Putri Indonesia ya. Yayasan Putri Indonesia. Dan saya tepatnya mewakili daerah Jambi. Jambi ya. Pada saat itu saya audisi, saya dinyatakan file yang pertama. Tapi setelah interview yang kedua, saya dipanggil lagi oleh pihak GPI-nya, ditelepon bahwa saya dinyatakan lolos dan untuk datang lagi gitu kan. Tapi kan saya tidak mendaftar untuk di batch kedua. Akhirnya saya datang, dari waktu perkiraan 2 jam saya datang, saya interview di situ. Dan dengan hasil waktu itu saya dinyatakan untuk lolos baru ke tahap finalis Putri Indonesia Favorit Jambi. Jadi perbedaan Putri Indonesia Favorit itu dan Putri Indonesia Jambi itu kan beda Mas sebenarnya. Ini sebelumnya saya juga belum menjelaskan ke Mas ya. Jadi kalau misalkan Putri Indonesia Jambi nih udah dijelaskan selempangnya Putri Indonesia Jambi tidak ada favorit, itu udah pasti untuk mewakili kota Jambi. Tapi dengan selempang Putri Indonesia Jambi Favorit itu hanya diberi kesempatan untuk menjadi finalis kedua melalui wildcard. Nah, wildcardnya itu melalui voting yang kemarin ditutup pada tanggal 31 Maret 2023. Nah, waktu itu saya juga nggak masuk ke 4 besar, akhirnya saya masuk di 8 besar. Padahal yang diambil tuh 4 besar gitu Mas. 4 besar ya. Jadi artinya ini perwakilan dari Jambi ya. Kira-kira apa yang kemudian jadi orientasi bagi Intan nih untuk ikut dalam ajang ini? Apa yang mau diberikan oleh Intan terutama untuk kampung halaman? Untuk mengikuti ini pertama kan saya mempunyai advokasi yaitu melestarikan pencak silat. Oh iya. Nah, itu saya dirikan pada tahun 2014 sampai 2017. Pada saat itu saya mengajar anak-anak di desa, dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Jadi pada ikut kumpul semua di situ, saya mengajarkan mereka semua. Emang pada dasarnya pencak silat ini yaitu akan dikenakan pemungutan biaya, yaitu kayak uang kas dan lain-lain atau pembelian sabuk. Nah, pada konsep ini saya ingin berbeda, saya ingin melanjutkan advokasi saya melalui pengembangan di Yayasan Putri Indonesia ini dengan memberikan wadah untuk mereka, memberikan mereka secara free latihan pencak silat secara free, dan saya juga akan menambahkan pemberian pengajaran acting secara free juga, tepatnya di Desa Kemantan, Kota Jambi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang akan datang. Itu program yang akan dijalankan ya. Betul. Karena tentu saja ini kan Duta Pariwisata dan juga Kebudayaan kan, betul, Putri Indonesia. Jadi ternyata Intan ini bisa pencak silat.
Ya, betul Mas. Sabuk apa berarti? Waktu itu saya sabuk biru. Biru ya? Di tahun 2014 kayaknya, itu kayak kelas 3 SMP. 3 Kelas SMP. 3 SMP. Oh, jadi yang ngarahin orang tua? Enggak, malah itu sebenarnya enggak didukung sama sekali sama gitu. orang tua, sama Karena perempuan. abang. Saya kan punya abang itu 3. Iya. Itu enggak didukung sama sekali sampai di apa namanya, dikejar sampai ke pelatihan suruh pulang. Tetap aja latihan terus. Gitu. Jadi termasuk nekat ya? Iya, Modalnya. saya termasuk nekat untuk menggait keinginan. Jadi itu juga membentuk akhirnya mentalitas Intan kuat juga untuk menghadapi hiruk pikuk Jakarta ya. Betul. Karena tanpa itu saya pikir ya mungkin nggak ada bekal mentalitas. Oh iya. Ya untuk menghadapi berbagai macam kehidupan yang sangat fluktuatif ya di ibu kota Jakarta. Betul sekali. Apa harapan Intan buat wanita di Indonesia? Harapan saya untuk wanita Indonesia khususnya pada di umur 23 seperti saya, jangan sia-siakan waktu kalian, jangan memperbanyak main atau jangan boleh memperbanyak circle segala macam, tapi pilihlah circle yang sehat, pilih circle yang enggak toksik, dan kalian juga harus ingat tidak semuanya tentang di umur 23 tahun ini kalian bertentram dengan berteman apa segala macam, enggak, tapi kalian juga harus mengejar prestasi, kalian harus spend waktu kalian dan gunakan waktu kalian semaksimal mungkin untuk mengejar prestasi, yaitu atau untuk membanggakan orang tua, dan terutama untuk karir yang sukses itu harus dibangun dari sejak dini. Untuk pada umur 25 atau di umur 30 tahun kalian akan menerima hasil yang kalian kerjakan sekarang. Oke, luar biasa, itu pesan dari seorang putri Indonesia Jambi, Intan. Terima kasih banyak Intan buat sharingnya. Thank you, Semoga Mas. sukses selalu ke depannya. Amin. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.